Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku Indah Gania. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat ya. Untuk yang sudah setia nonton channel Indah Gania, aku ucapkan banyak terima kasih. Dukung terus channel Indah Gania supaya semakin hari semakin berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Semoga kalian di sana senantiasa diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, serta diberikan kebahagiaan. Amin ya. Oke, seperti biasa di sini aku akan bacakan untuk umum, tidak terpaku dengan gender maupun zodiak, energinya bisa terbolak-balik. Misalkan gak resonate boleh kamu skip. Dan di sini boleh kamu dengerin, kamu ambil pesan-pesan positifnya gitu ya. Dan di sini aku tidak menekankan kalian untuk mempercayai 100% karena segala ketentuan sudah ada di tangan Tuhan. Oke? Langsung aja kita baca dari tebaran kartunya di sini. Di sini aku ambil 6 kartu, yang salah satu kartunya adalah kartu utama. Ya. Di sini kalau dilihat dari energi tebaran kartunya, ini kamu mungkin sedang merenungi ya. Merenungi tentang kamu itu ke depannya mau bagaimana gitu ya. Setelah mungkin kamu di sini dikecewakan seseorang, atau di sini mungkin kamu gak ada pekerjaan juga bisa ya. Akhirnya di sini mungkin kamu sedang kayak orang yang bercerita dengan diri kamu sendiri gitu ya. Aku di sini mau ngapain gitu ya. Kedepannya juga mau ngapain. Kamu kayak orang yang akhirnya menyusun rencana dari awal lagi gitu ya. Walaupun di sini kamu sadar bahwa perjuangan kamu memang harus didasari dengan kesabaran, dengan sebuah kerja keras, ketekunan gitu ya. Dan di sini kamu juga harus sabar untuk menunggu sebuah hasil yang itu benar-benar maksimal ya. Tapi di sini ada sebuah keyakinan kamu, kalau kamu di masa depan itu akan menuai sebuah hasil, kamu akan sukses gitu ya. Di sini kamu perlu lebih berdisiplin lagi dengan waktunya kamu. Jangan sampai di sini kamu mungkin membuang waktunya kamu yang gak berguna lagi. Mungkin gak usah tengok-tengok lagi ke belakang gitu ya, untuk mungkin meratapi kesalahan kamu di masa lalu, atau di sini kamu menyesal gitu ya dengan hal-hal di masa lalu. Karena di sini kamu itu udah di masa sekarang gitu ya. Yang lalu ya udah biarin berlalu. Kamu di sini harus bergerak untuk ke depan gitu. Kamu di sini harus bisa merubah pola pikirnya kamu gitu ya. Dan di sini memang kamu harus berkomitmen dengan diri kamu ya. Harus berjanji dengan diri kamu sendiri. Aku nggak boleh di sini mungkin ya cuma bisanya meratapi nasib gitu. Aku harus tegas, aku harus semangat. Itu harus benar-benar kamu terapkan dari diri kamu sendiri gitu. Di sini mungkin banyak orang yang ngasih semangat, ngasih kamu dukungan. Ayo kamu tegas gitu ya, ayo kamu semangat. Kalau tidak dari dasar diri kamu sendiri yang bergerak, gak bisa gitu. Makanya di sini cobalah untuk merubah pola pikirnya kamu harus bergerak gitu. Jangan mau dimanipulasi oleh pikiran sendiri gitu ya. Karena itu yang akan membuat kamu akan stagnan gitu, gak bisa bergerak maju. Harus bisa dihilangkan. Karena di sini ada perubahan dari kehidupan kamu untuk sebuah awal kehidupan yang jauh lebih baik. Cuma mungkin kamu itu disuruh untuk move on. Kamu disuruh untuk yaitu tadi merubah pola pikirnya kamu yang masih berada di dalam kesakitan, keterpurukan di masa lalu. Mungkin di sini kamu ada hal-hal yang membuat kamu kecewa, ada hal-hal yang membuat kamu rugi gitu ya secara finansial di masa lalu. Itu harus dilepaskan agar di sini kamu bisa memperbaiki sebuah kestabilan di dalam hidup kamu. Di sini mungkin kamu berjuang lagi dari nol ya nggak apa-apa gitu ya. Daripada tidak bergerak sama sekali, lebih baik di sini kamu berjuang keras dari sekarang, dari nol, untuk sesuatu hal yang itu baik untuk masa depan kamu gitu ya. Misalkan ini hubungan, mungkin kamu kepengen hubungannya kemarin itu berhasil, tapi kenyataannya tidak, membuat kamu di sini harus move on dengan berat hati. Ya nggak apa-apa kalau itu tujuannya untuk kebaikan kamu. Kamu di sini harus bisa menilai setiap kejadian di masa lalu itu adalah sebuah pendewasaan kamu untuk kedepannya gitu ya.
untuk kebaikan kamu tentunya di sini. Jangan sampai di sini kamu menyalahkan keadaan, terus kamu mungkin menyalahkan banyak orang di sini. Kamu nggak bisa menyalahkan siapapun, karena kamu dulunya yang membiarkan diri kamu sendiri seperti ini gitu. Makanya di sini coba untuk belajar memaafkan, mengikhlaskan, bersyukur gitu ya. Lepaskan hal-hal itu memang membuat kamu gak bisa bergerak maju. Dan di sini kalau kamu bisa melepaskan segalanya, segala kemelekatan tentang kesakitan di masa lalu gitu ya, kamu di sini akhirnya bisa menjadi sosok yang lebih kuat. Di sini kamu menjadi sosok yang mandiri gitu ya. Di sini kamu semakin bisa diandalkan. Ini semua ya berkat pengalaman kamu di masa lalu. Pada akhirnya di sini kamu bisa menilai, menimbang siapa aja sih yang berpotensi untuk aku tarik gitu ya ke dalam hidupku supaya aku bisa bergerak maju. Kamu bisa menilai siapa aja yang nantinya mungkin mencoba untuk memanipulasi keadaan kamu. Kamu bisa waspada gitu ya, berhati-hati di sini. Dan ini berkat pengalaman di masa lalu yang menjadikan kamu di sini semakin pintar, semakin cerdas, bisa menilai situasi itu dengan tepat gitu ya, nggak salah sasaran lagi gitu. Dan di sini memang kamu harus bisa melepaskan ya segala kecewanya kamu. Jangan sampai di sini kamu juga merasa sendiri. Di sini banyak kok orang-orang yang juga mungkin memiliki pengalaman yang sama kayak kamu. Kamu gak sendiri di sini. Coba di sini untuk berbaur dengan banyak orang gitu ya. Keluar untuk mungkin kumpul-kumpul lagi dengan teman-teman. Kalau di sini kamu tidak ada rasa percaya diri karena teman-teman kamu di sini toksik, manipulasi ya, cari ya hubungan baru gitu ya. Berkenalan yang intinya itu yang membuat kamu itu kayak pikirannya sudah terbuka lagi gitu ya, berkembang dengan orang-orang yang tentunya positif gitu. Coba di sini aku ambil 4 kartu lagi ya. Yang salah satu kartunya adalah kartu utama. Sekali lagi energinya bisa terbolak-balik. Energi kamu di sini cepet banget ini. Oke. Di sini ada sebuah keseimbangan dari kamu. Kamu memetik hasilnya sekarang. Berkat kesabaran kamu, ketekunan kamu, disiplinnya kamu di sini, mungkin akhirnya kamu sadar, merubah pola pikirnya kamu akhirnya bisa melepaskan hal-hal di masa lalu gitu ya. Di sini kamu semakin bahagia, kamu semakin percaya diri, kamu akhirnya bisa berbagi dengan orang-orang terkasihnya kamu, orang-orang tersayangnya kamu di sini. Itu ada sebuah kepuasan tersendirinya kamu gitu ya. Kamu di sini semakin bangkit, dikelilingi orang-orang yang sayang juga sama kamu, yang membantu kamu, mensupport kamu di sini. Kamu di sini nggak sendiri. Dan di sini berkat kamu yang mungkin membagi kebahagiaan ya, membagi sebuah hasil yang kamu di sini petik gitu untuk mereka, untuk orang-orang tersayangnya kamu di sini. Itu adalah energi semangatnya kamu. Kamu semakin bersemangat untuk membahagiakan mereka lagi gitu. Tapi entah kenapa di sini ada sebuah momen ya, kayak kamu itu merasa gak bahagia. Jadi ada sebuah perasaan yang itu cuma overthinkingnya kamu ya. Kamu di sini mungkin takut. Ini adalah sebuah euforia yang mungkin sesaat gitu ya. Kamu di sini takut gak bisa membahagiakan mereka lagi gitu. Kamu terlalu overthinking di sini karena kamu mungkin kelelahan ya. Kamu di sini stres. Sampai jatuhnya di sini mungkin gelisah gitu ya. Dan jika memang kamu capek, lelah karena mungkin kamu kemarin terlalu memforsir waktunya kamu untuk pekerjaan kamu gitu ya, pekerjaan barunya kamu di sini untuk sebuah tujuan atau target di dalam hidup kamu supaya kamu di sini berhasil gitu ya. Di sini kamu itu butuh untuk healing, untuk mungkin ya rekreasi gitu ya dengan keluarga kamu, ajak keluarga kamu atau anak kamu di sini untuk ya cari udara segar gitu ya, mungkin ke tempat wisata sambil di sini kamu bisa lebih rileks lagi pikirannya gitu ya, supaya nanti ketika pulang lagi ke rumah itu ya jadinya lebih ada energi baru gitu. Di sini nggak usah sedih ya, kamu nggak usah overthinking. Memang di sini kamu butuh untuk istirahat sambil melepaskan hal-hal itu udah gak penting lagi ya.
Bahkan di sini ketika kamu mungkin berada di titik puncaknya kamu merasa, aduh aku kok nggak punya pasangan ya, atau di sini aku kok sendirian ya. Nggak usah khawatir gitu, karena di sini ketika mungkin kamu sudah berhasil, sudah sukses, kamu sudah bisa mewujudkan mimpi besarnya kamu di sini, otomatis kamu di sini akan menerima sebuah kabar baik gitu. Ada sebuah penyatuan ya. Di sini mungkin ada sebuah komitmen. Itu untuk kamu ya, komitmennya di sini ada penyatuan cinta, ada pertemuan. Yang ini memang hal yang kamu harapkan ya. Tapi mungkin untuk saat ini sebagian dari kalian ya belum menemukan pasangan hidup. Karena memang kamu kemarin mungkin memanifestasikan keinginan kamu untuk sukses dulu. Baru nanti mungkin ketika sudah sukses, kamu bisa mencari pasangan hidup gitu ya. Dengan mudah, kamu bisa mendapatkan pasangan yang sesuai dengan harapan kamu, sayang dengan kamu, yang bertanggung jawab gitu ya, yang setia di sini. Dan ini jika sudah waktunya tiba, dia akan datang gitu ya. Karena di sini ada sebuah penyatuan, ada sebuah hubungan yang itu bersatu kembali juga bisa ya. Yang kemarin mungkin ada hal-hal yang terjeda, akhirnya bisa kembali bersatu juga bisa. Di sini kamu nggak usah khawatir ya tentang jodoh, karena ya jodoh itu cuma ada di tangan Tuhan gitu ya. Kita cuma bisanya itu ya berusaha, berikhtiar, berdoa gitu ya. Di sini nantinya ada seseorang yang datang untuk kamu gitu ya. Ketika nanti sudah waktunya tepat, dia akan serius sama kamu, cuma kamu di sini kayak masih ada rasa ketakutan gitu. Takut nantinya kalau kejadian di masa lalu itu terulang kembali gitu ya. Dan ini memang suatu hal yang harus kamu sembuhkan dulu. Takutnya di sini kalau kamu belum sembuh, luka di masa lalu ini akan terbuka lagi gitu ya. Tanpa kamu sadari di sini kamu akan menjudge siapapun yang masuk ke dalam hidup kamu. Walaupun orangnya serius di sini, kamu akan menganggap mereka itu sama gitu ya. Pasti juga akan membuat aku di sini trauma lagi gitu ya. Ini cuma overthinkingnya kamu. Kamu itu harus sembuh dulu gitu ya. Untuk mencintai diri kamu sendiri dulu gitu. Jangan sampai di sini kamu ya mikirnya ke arah yang punya pasangan dulu gitu. Coba untuk kamu itu healing, disembuhkan dulu lukanya. Kamu bahagia gitu ya. Yang membuat kamu di sini akhirnya bisa menikmati hidupnya kamu bersama keluarga tercinta di sini. Sampai akhirnya mungkin kamu bisa menyembuhkan traumanya kamu. Mungkin menyembuhkan depresinya kamu di sini, overthinkingnya kamu hilang di sini. Baru di sini kamu boleh untuk membuka hati lagi gitu ya. Nantinya pastinya di hubungan ke depan itu akan jauh lebih baik ketika kamu sudah sembuh daripada kamu belum sembuh gitu ya, malah menerima di sini orang yang nantinya sama kamu, dia akan merasa capek gitu. Makanya di sini harus healing. Coba lakukan yang kiranya membuat kamu bahagia gitu ya. Coba di sini aku ambil dari vektornya ya. Di sini aku akan ambil beberapa vektor supaya readingan kalian semakin jelas ya. Di sini ada komunikasi yang buruk. Terus di sini ada seseorang yang sedih karena ditinggalkan seseorang gitu ya. Ini ada energi di masa lalu. Ada seseorang yang bergairah sama kamu. Terus di sini ada hubungan twin flame ya. Terus di sini ada, ini memang jalannya tepat untuk kamu pilih gitu ya. Terus di sini ada single parents atau orang yang sudah punya anak. Atau di sini kamu figure family gitu ya, juga bisa. Ada seseorang yang jauh lebih muda dari kamu. Ada seseorang yang peduli sama kamu di sini. Terus ada keuangan yang semakin naik. Ada hubungan pertemanan ya. Terus ada penyatuan ya. Atau di sini kamu menjalin hubungan dengan sahabat kamu, teman kamu juga bisa. Terus ada spirit guide. Oke, langsung aja kita baca dari tebaran vektornya di sini. Ya, di sini kalau dilihat dari tebaran vektornya, ada energi dari kamu ya. Kamu di sini mungkin masih ada trauma di masa lalu ya. Kamu kadang di sini masih ingat seseorang yang pergi meninggalkan kamu. Karena dulunya mungkin kamu itu berkonflik ya, ada adu argumen yang akhirnya membuat hubungan kamu dengan orang di masa lalu ini memang hancur ya.
dan di sini kamu ditinggalkan dia atau kamu yang meninggalkan, energinya bisa terbolak-balik. Di sini akhirnya kamu menyadari ini adalah koneksi twin flame juga bisa ya, yang dimana kedua belah pihak itu masih ada trauma di masa lalu. Memang jalannya itu harus dipisahkan dulu. Mungkin ini ada sebuah penyatuan nantinya ya dengan sosok di masa lalu, dengan twin flame-nya kamu di sini juga bisa. Memang kalian itu harus sembuh dulu. Untuk bersatu ya nggak bisa gitu ya. Kalau disatukan tetap kalian itu akan saling egois, saling keras kepala gitu ya, akan saling membenarkan diri, membela diri. Ujung-ujungnya di sini ya salah paham, saling menyalahkan di sini. Makanya di sini ada jalan yang terbaik untuk kamu. Kamu mungkin dipisahkan ya. Tujuannya supaya kalian itu berkembang dulu gitu ya, untuk healing dulu, sembuh dulu. Baru di sini ada yang namanya penyatuan lagi. Mungkin di sini disuruh semesta, ayo kamu di sini bertumbuh, gapai mimpinya kamu di sini, sukses dulu juga bisa gitu ya. Karena ini menjadi tujuan kamu dulunya gitu. Kamu kepengen sukses, tapi ketika kamu mungkin berada dalam hubungan percintaan, itu yang menggoyahkan kamu, menggoyahkan harapan kamu untuk sukses gitu ya. Kamu gak fokus, makanya dipisah supaya kamu itu didorong untuk mimpinya kamu itu terwujud dulu gitu ya, supaya mungkin secara finansial juga stabil, secara mental juga kamu jauh lebih matang. Otomatis di sini ketika kalian bersatu lagi, hubungan ini akan jauh lebih baik gitu ya. Nanti di sini ada penyatuan ketika sudah waktunya tiba gitu ya. Kamu akan dibimbing oleh spirit guide-nya kamu di sini untuk bertemu dengan seseorang yang tepat lagi, atau ini mungkin orang baru lagi juga bisa. Misalkan di sini dengan orang di masa lalu, di sini kalian bersatu itu dengan sesuatu hal itu baru gitu ya, fresh. Kalian berjiwa baru di sini. Kamu udah bukan seperti dulu lagi gitu ya, semakin dewasa. Pokoknya di sini semakin matang. Di sini kamu akan berhubungan dengan sosok seseorang yang jauh peduli dengan kamu. Misalkan di sini kamu single parents, dia juga akan menyayangi anak kamu gitu ya, layaknya anak sendiri di sini. Mungkin di sini orangnya jauh lebih muda dari kamu, atau kamu yang jauh lebih muda dari dia. Ada keuangan yang stabil, lebih stabil dari yang sebelumnya gitu ya. Ada penyatuan di sini, ada penyatuan dengan sahabat kamu, teman dekatnya kamu, twin flame-nya kamu di sini juga bisa gitu ya. Tapi di sini tetap kamu harus perbanyak berdoa, beribadah, berikhtiar atau berusaha di sini ya. Lakukan juga afirmasi positif supaya kamu juga lebih positif, bisa menarik energi positif gitu ya. Kamu di sini juga harus mencintai diri kamu sendiri, belajar untuk bersyukur, ikhlas, dan mungkin maafkan segala hal yang di masa lalu gitu ya, melepaskan kemelekatan di sini. Otomatis di sini ada sebuah permulaan baru yang nantinya pasti akan kamu dapatkan ya, jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Kamu di sini layak untuk bahagia, kamu di sini layak untuk sukses di masa depan. Amin ya. Oke, kiranya cukup sekian dulu ya readingan kali ini. Indah Gania di sini mau undur diri dulu. Indah Gania di sini minta maaf mungkin kalau ada kesalahan dan ada hal-hal yang kurang berkenan di hati kalian masing-masing. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam hangat untuk keluarga tercinta kalian di rumah dari Indah Gania di sini. Akhir kata Indah Gania undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.